Nggak dilas, ini airnya masuk ke kabin ini. Nah, ini kayak gini. Ini benar-benar mengejutkan. Kondisi interior yang tidak memungkinkan. Yo, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dina Auto Detailing. Dan sekarang saya bersama dengan Mas Herman. Mas Herman. Oke, ini kita ada project ini Navara. Ya. Salon total sekalian anti karat ini. Ya. Nah, Mas. Jadi mobil ini akan kita salon total plus anti karat dan juga ngelas karena ada beberapa bagian yang dia udah keropos sekali dan udah parah. Dan platnya kita tutup mobil ini dari Jakarta. Jauh-jauh dari Jakarta, datangnya sampainya kemarin di Kediri. Pagi ini masuk dan akan kita cek terlebih dahulu semua interior, eksterior, dan fungsi-fungsinya. Gimana pengerjaannya? Simak terus, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Ini Mas, oke, kita cek dulu. Cek. Mas Herman. Oke. Cek ya. Ya, seperti biasa Mas, kita cek terlebih dahulu ini seperti apa kondisi mobilnya datang dan seperti apa kondisi mobilnya nanti keluar. Pasti kelihatan sekali perbedaannya. Oke, silakan. Selamat menonton, Mas. Dan sekarang kita cek terlebih dahulu seluruh bagian fungsi-fungsi serta kondisi interior dan eksterior mobil ini. Untuk proses detailing Nissan Navara ini kita jadikan dua part. Dan sekarang adalah part pertamanya. Bagi kalian yang menunggu update terbaru dari part kedua Strada Triton, mohon maaf, tolong bersabar karena mobilnya masih dalam proses. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link di atas. Kondisi mobil ini sepertinya sudah waktunya untuk dirawat karena seluruh bagian kerak-kerak serta bodinya sudah kusam serta banyak sekali jamur dan kerak-kerak. Untuk bagian sektor kaki-kaki ada beberapa bagian yang sudah berkarat. Jadi nanti akan kita benahi sekalian, kita alas. Kemudian akan dilapisi dengan pelapis anti karat agar lebih terlindungi dan aman. Lanjut, setelah kita cek sekarang waktunya proses pembongkaran. Interior mobil ini akan kita bongkar terlebih dahulu karena pemiliknya ingin melihat kondisi lantai dasarnya juga. Jika ada bagian lantai dasar mobil yang kropos, nanti akan langsung kita antar ke tukang las agar bisa segera ditangani. Oke, dilepas saja biar kedengaran. Sekarang mobil ini akan kita scrap karena bagian dalamnya ternyata banyak sekali karatnya. Bisa dilihat sekarang sama Mas Herman, kamera mendekat, Mas Wabi. Nah ini. Ini gimana Mas Herman? Ini dibersihkan dulu Mas, biar kelihatan mana yang lubang, mana yang enggak. Ini kan
bekas karat ini kalau dibersihin gini kan kadang-kadang ada lubang kecil-kecil. Nah itu dibenerin sekalian, dilas. Kayak yang depan itu kan kalau nggak di kalau nggak dilas ini airnya masuk ke kabin ini. Nah ini kayak gini. Ini benar-benar mengejutkan. Bisa kayak gini ya. Bagian sini Ini pasti orangnya belum tahu, nanti kita foto, kita kabari kalau orangnya lihat video ini juga biar tahu. Jadi mobilnya kayak gini. Emang sejarahnya ini adalah mobil tambang. Ini dulu mobil tambang. Dan dari dulu itu kayaknya nggak tahu pernah di salon atau enggak. Kayaknya belum di salon ya Mas ya. belum pernah di salon kayaknya. Belum pernah di salon kayaknya, cuma dibersihkan aja. Tapi kayaknya kalau di salon pun nggak bongkar bawah. Ini kayaknya kotorannya itu ada bekas pasir-pasir juga, tanah. Tapi dia udah jadi karat. Ini berkarat itu karena ini lubang nih Mas, airnya masuk ke sini nggak bisa keluar. Jadi berkarat, terus ditambah lagi air dari bawah itu masuk. Jadi akhirnya kayak gini, berkaratnya malah melebar kemana-mana. Apalagi itu bisa dilihat itu bolong. Jadi nanti akan kita bawa ke tukang las, nanti kita kabari pemiliknya maunya gimana. Setelah itu mungkin bakal dicat juga ya Mas Firman ya. Nanti dicat juga dalam ini. Bagian-bagian dasarnya yang berkarat dicat. Warnanya sesuai ini kita buat Sama silver. Oke, mungkin seperti itu dulu saja. Ikuti terus bagaimana prosesnya. Semoga nanti waktu pengelasan kita juga bisa dokumentasikan. Oke, gitu aja. Terima kasih Mas Firman. Terima kasih kembali. Silakan dilanjut. Salam kinclong. Salam kinclong. Oke, nah ini sekarang akan kita gerinda ya Mas ya. Jadi di scrub pakai gerinda yang kawat ini. Kalian kalau keinget gerinda legend ini ya, ini gerinda yang kita pakai buat nyekrap semen atau kerak-keraknya hasil petrokimia. Ada di video ini, di atas ada linknya. Jika kalian belum lihat restorasi L300 itu ada. Nah ini kita scrub dulu, karat-karatnya sama, biar nanti kelihatan mana bagian yang udah berkarat sampai bolong, mana yang masih bisa diselamatkan. Mau balapan kemana Mas? Ya pakai helm ya. Pakai helm, mau balapan Pakai helm. Ini kita mau ini loh, lihat scrub kan itu berbahaya. Kawat-kawatnya itu bisa saja Sampai kena melepas matane Mas. dan melukai mata. Melukai Sampai kena mata. matane. Oke. Belum ditutup. Belum ditutup. Itu loh. Nah. Oke, nah ini kita scrub. Mau kita kirim ke tukang las terlebih dahulu karena kondisi interior yang tidak memungkinkan. Harus segera diperbaiki. Cepat Mas, ini soalnya cuman bagian depan aja yang lubangnya besar, yang belakang, yang parah cuman depan. Jadi nanti kalau nggak dilas takutnya air masuk ke kabin dan terjadi karat lagi. Nanti akan kita tunggu, kita akan video kali ini. Kita video. Kita ada kontak sama pemilik lasnya ya. Ya langsung, boleh. Oke, kita lanjutkan Mas. Sebelah situ. Tempat duduknya bagus Mas ya. Iya.
Oke, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita udah di bengkel las ya, sama Mas Herman. Nah, ini mobilnya gimana Mas? Udah selesai ya? Mobilnya sudah selesai, Ya. tinggal ngoreksi yang lubang kecil-kecil itu, Mas. Oke, dikit lagi ya. Ya. Ini masih di servis lantainya. Kita masih di bengkel las, kita tungguin. Mungkin kita udah nunggu agak lama ya Mas ya? Ya kurang lebih 45 menit lah, Mas. 45 menit. Iya, toh? Iya, sekitar 45 menit. 45 menit. 45, Mas. Ya itu makanya. Ya kita agak lama di sini. Dikira lihat kondisinya ternyata agak lama. Jadi ternyata setelah dicari-cari ternyata lumayan banyak, tadi ditutup-tutup sekalian. Nah ini hampir selesai prosesnya seperti tadi. Jadi itu tadi platnya ditutup ya Mas ya? Ya, ditutup. Platnya ditutup, Plat. udah rapi lagi, bersih, dan nanti bakal kita cat. Oke, gimana Mas? Ya nanti kita cat lantai dasarnya, kita cat semua sesuai warna Body kabin. ya, sewarna Kita cat body, semua. kita cat silver. Terus untuk yang bagian-bagian pinggir ini nanti juga dicat juga Mas? Ini nanti saya cat tapi ngecatnya nggak seluruhan, Mas. Mungkin yang Seluruh ya? kayak begini aja. Ya. Soalnya takut nanti warnanya nggak sama. Iya. Cuman menutupi karat aja. Nutupi bagian-bagian yang harusnya tertutupi. Oke, terus gitu aja. Ada Ya yang mau besok sampaikan? kita lanjutin nanti karat di Ya. bawahnya. Wah banyak Besok sekali kita lanjut karat di bawahnya. undercarriage detailing ya Mas ya besok. Ya, besok. Ini kita udah kesorean. Sekarang Oke. udah jam piro iki? Nah, jam 4 ini, Mas. 4. Iya. Jam 4. Oke. Oke, lanjut aja. Besok kita lanjut lagi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Oke. Terima kasih. Selesai pengelasan, sekarang waktunya kita naikkan ke hidrolis untuk melakukan proses undercarriage detailing. Jadi, kita bersihkan kolong dan kaki-kaki mobil ini, karena nanti akan dilakukan proses pelapisan anti karat juga pada kolong kaki-kakinya. Untuk pembongkaran roda ini kita urutkan, jadi nantinya saat pemasangan tidak akan tertukar dari yang depan ke belakang, kanan ke kiri. Setelah kita bongkar, terlihat banyak sekali kotoran dan juga kerak serta noda yang terdapat di kolong kaki-kaki mobil ini. Kotoran dan kerak inilah yang bisa memicu timbulnya karat atau terjadinya korosi pada bagian kolong dan kaki-kaki mobil. Meskipun sasis itu memang besi yang digunakan merupakan besi yang sangat kuat dan biasanya bertahan lama, tapi tidak menutup kemungkinan sasis dan bagian bawah mobil masih bisa berkarat dan bolong.
Oke, ini hari berikutnya, hari kedua. Mobil ini bakal kita undercarriage detailing dan sekalian anti karat. Jadi mobil ini akan kita anti karat. Sebelumnya dibongkar dulu, kolong kaki-kakinya kita bongkar, mulai dari roda terus spakbor. Kalau ini kaki-kaki nggak turun ya, jadi spakbor aja, nanti kita anti karat semuanya. Bagian rubber join atau karet-karet nanti kita tutup. Jadi bagian yang nggak perlu di anti karat nanti kita tutup semuanya. Nah, ini Mas Dirman lagi bongkar spakbor. Jadi spakbornya diturunkan semua nanti biar pembersihannya lebih menyeluruh. Terus anti karatnya bisa merata sampai ke bawah bodi yang ketutup spakbor. Jadi nanti merata semuanya kena. Oke. Ini lagi ada mobil cucian. Untuk roda nanti velg yang serepnya ini karena dia udah berkarat juga, kemungkinan nanti bakal kita anti karat. Kita balik. Nah, kayak gini. Ini udah karatan ya. Nanti akan kita anti karat sekalian selesai dibersihkan. Sekarang lanjut ke proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 120 bar. Tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga mengeluarkan noda yang ada di seluruh bagian sela-sela, apalagi di dalam sasis. Terdapat banyak sekali lumpur dan pasir. Untuk pembersihan ini juga harus detail dan teliti. Biasanya untuk pembersihan kolong kaki-kaki mobil kita harus bersabar karena kotorannya banyak sekali, sehingga kita harus teliti untuk pembersihannya. Terlihat lumpur dan tanah yang ada di dalam sasis mulai berjatuhan. Untuk proses undercarriage detailing ini biasanya kita memakan waktu 1-2 jam, tergantung kondisi dan seberapa parah kotorannya. Proses scrubbing ini kita lakukan untuk menghilangkan bagian sasis ataupun kolong ke bawah mobil yang terdapat karat. Jadi karat-karat ini akan kita hilangkan terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses pelapisan anti karatnya. Next, sekarang lanjut ke proses pelapisan anti karat. Pada pelapisan anti karat ini kita menggunakan anti karat yang berbahan aspal. Anti karat ini selain bisa melindungi bagian kolong dan kaki-kaki mobil dari timbulnya karat atau kotoran, dia juga bisa berguna untuk meredam bagian kolong dan kaki-kaki mobil ketika terkena batu-batuan atau kerikil di jalan. Pelapisan anti karat ini kita lakukan ke seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil meliputi sasis,
underbody dan juga cover-cover mobil. Oke, sekarang selesai kita undercarriage tadi. Jadi kotoran-kotorannya udah rontok semua dan udah sempet kita scrub juga di beberapa bagian yang karatnya itu agak tebel. Jadi udah kita scrub, karatnya udah hilang. Nah, sekarang kita lagi mengerjakan pelapisan anti karatnya. Untuk anti karat yang kita gunakan ini adalah berbahan aspal. Dia bahannya aspal dan bagus. Kita pakai aspal yang bagus. Terus untuk pengaplikasiannya nanti akan merata ke seluruh bagian bawah mobil undercarriage, mulai dari bodi, kaki-kaki sampai ke sasis-sasisnya. Jadi nanti akan full kita anti karat biar terproteksi dan terlindungi. Sekarang kita tanyakan ke Mas Herman ya, semoga aja bisa menjawab. Halo Mas Herman, maaf mengganggu. Ya, ada apa Mas Tohir? Ini prosesnya udah berapa persen Mas pelapisan anti karat? Ini belum ada 50% Mas, masih 25%. Oke, masih baru proses. mulai. Baru mulai. Oke. Ini tadi nggak ada kendala ya Mas untuk kolong kaki? Oh, nggak ada Mas, soalnya yang patah-patah kemarin sudah kita las semua. Oke, jadi udah aman ya Mas ya? Jadi tinggal bersihin aja, baru di anti karat. Oke, nah ini udah bagus. Ini untuk anti karatnya, ini berapa lapis Mas rencananya? Ini kan masih tipis-tipis dulu ya? Masih Ini diratakan. kita buat 2 lapis Mas. Oke. 2 lapis. Ya kurang lebih 3 kaleng ini. Oke, 3 kaleng anti karat ya Mas ya? Anti karat Mas. Oke, jadi yang pertama itu biasanya di apa? Diratakan. Tipis-tipis dulu, diratakan. Ya, diratakan terlebih dahulu, nanti terus ditambahi lagi. Tebeli lagi ya Mas Ya, tebeli lagi. Oke. Baik, cukup segitu Boleh aja. saya lanjutkan? Ya, Iya. selesai. Cepat selesai. Terima kasih Mas Herman. Nah, seperti itu. Gimana kelanjutannya dan hasilnya seperti apa? Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selesai dan seperti inilah hasil finishnya. Kolong kaki jauh terlihat lebih fresh dan juga seperti baru lagi.
Selesai pelapisan anti karat, lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi yang pertama ini bertujuan untuk membersihkan seluruh bagian bodi mobil dari kotoran dan juga debu maupun pasir. Sebelum kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu poles bodi dan sebagainya. Untuk pengerjaan berikutnya nantikan video part 2-nya besok. Dan jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu proyek kami selanjutnya. See you next time.